Orang yang melakukan pelanggaran kategori berat adalah Kompol K, seorang Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri yang duduk di sebelah pengendara kendaraan taktis. Sementara satu orang lagi, yakni Bribka R, yang merupakan Kasat Brimob Polda Metro Jaya, yang merupakan pengendara taktis ataupun rantis. Dan saudara, kita lihat kembali jalannya sidang etik polisi penabrak Afan Kurniawan yang digelar pada pagi tadi, di mana Komandan Batalion ataupun Danyon Resimen 4 Korps Brimob atau Korbrimob Polri Kompol K ini menjalani sidang etik Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri. Pukul 9.22 waktu Indonesia bagian Barat, sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri atas nama terduga pelanggar Kompol Kosmas K. Gai Esa NRP 75080881 jabatan Danyon A Resimen 4 pasukan pelopor Korbrimob Polri dengan resmi dibuka dalam sebuah untuk. Silakan sekretaris baca tata tertib sidang. Siap, tata sidang KB. Bernama 62 huruf D Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia. Diberlakukan tata sidang Komisi Kode Etik Polisi berikut. 1. Persidangan bersifat terbuka untuk umum. 2. Agar persidangan tertib. A. Beliau membuat keduaan dan tindakan yang dapat mengganggu persidangan. B. Beliau SMP atau saja merokok, membawa makanan, minuman ke dalam ruang sidang. C. Tidak menggunakan handphone dan menggunakan handphone dalam persidangan. D. Bagi anggota sidang, pendamping, saksi dan juga pelanggar yang akan bicara harus izin ketua komisi sidang. E. Komisi berwenang memerintahkan petugas propos untuk mengeluarkan pengunjung yang melanggar tugas tertib. Selesai. Baik, terima kasih sekretaris. Silakan hasilnya cukup banget. Tugas adalah terhadap tiga pelanggar masuk dalam ruang sidang. Jalan. Belok kiri, jalan. Jalan ke depan, gerak. Henti, gerak. Arahkan, gerak. Luruskan. Lurus. Kepada ketua komisi. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor terduga pelanggar siap dihadapkan. Terima kasih. Petugas kembali tempat. Kembali ke tempat. Untuk petugas, balik kanan, gerak. Maju, jalan. Badannya lepas terus. Badannya lepas terus. Baik, Kosmas K. Gai Esa. Siap. Anda dengan kondisi sehat? Siap. Sehat? Siap. Sehat. Baik. Silakan perkenalkan diri, nama, pangkat, jabatan, silakan. Siap. Nama Kosmas Gai Esa. Pangkat Kompol NRP 75080881. Jabatan Komandan Batalion A Resimen 4 Pasukan Pelopor.
Terima kasih yang mulia. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan untuk keadilan. Tersangkaan pelanggaran kode etik profesi Polri nomor SKN 113/9/2025. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri yang kami hormati, rekan pendamping dan hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 September 2025 berdasarkan 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Dan saudara untuk mengetahui informasi terkini di gedung TNCC Mabes Polri, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang etik polisi menembak Afan Kurniawan, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di sana. Asri, selamat siang. Bagaimana dengan sidang pada siang hari ini? Apakah dilanjutkan atau seperti apa? Ya, Ian, sampai saat ini sidang etik terhadap satu terduga pelaku pelanggar etik yang merupakan Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugae, masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Dan sidang sudah berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi saya sempat berbincang dengan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, bahwa di dalam sidang ini sudah memasuki tahap pembelaan dari terduga pelanggar. Jadi kalau bisa saya jabarkan atau jelaskan bagaimana jalannya dan runtutan sidang kode etik profesi Polri yang berlangsung hari ini terhadap Kompol Kosmas, dibuka dengan majelis ini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada terduga pelanggar etik. Kemudian ada juga saksi yang dihadirkan. Saksi yang dihadirkan adalah 6 Brimob yang diduga berada di dalam kendaraan taktis yang pada saat itu menabrak Afan Kurniawan. Dan setelah diberikan sejumlah pertanyaan oleh majelis etik, kemudian terduga pelaku pelanggar etik ini juga diberikan kesempatan untuk membela dengan adanya pembelaan dari divisi hukum yang memang sudah disediakan untuk melakukan pembelaan terhadap terduga pelanggar etik. Barulah nanti akan ada tuntutan dan diputus apa yang kemudian nanti akan dijatuhkan, apakah terbukti melanggar berat dan apa sanksi yang akan dijatuhkan begitu. Kalau kita lihat dari pelanggarannya, jika terklasifikasikan atau tergolong berat, maka untuk sanksinya tidak menutup kemungkinan akan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Dan tadi kalau kata Komisioner Kompolnas yang memang selain dari internal Polri yang mengurus sidang etik profesi dari Kompol Kosmas ini, dilibatkan juga pihak eksternal, ada Kompolnas. Tadi kata Khairul Anam, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis begitu tajam, begitu rinci, konstruksi perkaranya juga sangat bisa dibilang sangat lengkap, begitu sehingga nantinya putusan ataupun juga yang nantinya akan disampaikan keputusannya apa, sanksinya apa terhadap Kompol Kosmas ini bisa disampaikan hari ini. Tapi memang kami masih menunggu. Kalau tadi prosesnya sudah sampai pembelaan, artinya seharusnya tidak lama lagi tuntutan lalu putusan apa sanksi yang akan nantinya diberikan kepada Kompol Kosmas atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya dalam peristiwa tewasnya atau tertabraknya Afan Kurniawan pada saat tanggal 28 Agustus 2025. Sementara demikian, ya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang melaporkan langsung dari gedung Mabes Polri. Selamat bertugas kembali. Dan untuk membahas hal ini, saudara, kita langsung bergabung dengan pakar hukum Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Heri, kita membahas terkait dengan sidang kode etik yang berlangsung pada hari ini di Mabes Polri begitu. Kalau kita melihat teknisnya, apakah Anda melihatnya ini akan berlangsung panjang atau bisa selesai pada satu kali sidang hari ini? Karena tadi jurnalis Kompas TV menyebutkan kemungkinan juga ada hasilnya sanksi bisa disampaikan pada hari ini. Ya, tentunya kita membedakan ya, Bang. Dalam konteks ini adalah proses persidangan pidana pada umumnya. Ya, itu kan berarti perkaranya persidangan hukum acaranya biasa.
Nah, kalau biasa memang akan memakan waktu karena ada proses pembuktian yang panjang, ada replik duplik dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam persidangan kode etik itu sangat singkat ya. Bisa saja dalam maksimal dalam beberapa hari lah, 2 atau 3 hari, atau mungkin bahkan kalau memang sudah punya bukti yang kuat, keyakinan bisa lebih dipersingkat. Ya, bisa saja mungkin tadi sepakat ya, bisa 1 hari karena bukti ini kan nyata ya, informasi-informasi ini sudah beredar di media sosial dan saya yakin dan percaya yang menyidangkan eh, etik pada hari ini juga sudah mengikuti kasusnya karena sudah kasus nasional gitu kan. Jadi jauh lebih mudah untuk mendapatkan data fakta yang akan coba dikonfrontir dalam persidangan etik hari ini. Jadi secara waktu sangat singkat, kalau persidangan biasa itu maksimal bahkan bisa 6 bulan berjalan begitu ya. 3 bulan, 4 bulan berjalan kalau memang alot dalam konteks pembuktian. Tapi dalam persidangan etik ini tentu tidak menggunakan prosedur hukum acara biasa secara pemeriksaan begitu. Oke, Pak Heri, apa sebetulnya yang menjadi faktor begitu sidang etik? Faktornya menjadi singkat ataukah menjadi lebih lama? Itu apa yang menentukan? Ya, karena ini kan tidak mengacu pada kebenaran material yang eh, dikontekskan dalam pemeriksaan biasa tadi di kasus-kasus persidangan di pengadilan negeri misalnya. Tapi ini kan lebih kepada sifat yang etik ya. Etik itu kan bicara proseduralnya. Maka akan dilihat apakah menjalankan SOP atau tidak, kemudian melanggar ketentuan teknis atau tidak. Misalnya dalam pengamanan tadi mereka merujuk pada apa? Ya, apakah Perpol katakanlah kemudian ada aturan dari Perkap Kapolri yang dilanggar, misalnya ada peraturan Kabareskrim, Perkaba, bahkan satuan teknis lainnya. Dalam konteks ini kan berarti sifatnya tidak serumit apa yang ada dalam ketentuan undang-undang, misalnya mengaturnya sebagai lex generalis, karena kita memisahkan antara sidang etik dengan sidang dugaan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh ketujuh orang ini. Maka tentu yang disasar, yang kemudian akan dicoba difokuskan itu secara objek berbeda gitu ya. Apakah kemudian nanti hasil dari sidang etik ini akan memperkuat proses ke depan terkait dengan dugaan perbuatan pidananya? Nah, itu yang akan kita lihat ya. Pada hakikatnya pertanyaan besarnya juga akan mungkin muncul adalah apakah harus menunggu sidang etik dulu baru kemudian dugaan perbuatan pidana yang muncul dari tindakan tersebut itu bisa diproses secara bersamaan atau tidak. Kalau kita mengacu pada kasus-kasus sebelumnya, misalnya di kasusnya Verdi Sambo, itu kan di sidang etik juga kan, kemudian proses pidana juga muncul di sana. Itu bisa secara simultan berjalan. Nah, ini yang menjadi penjelasan kita juga dalam praktik beracaranya. Bukan berarti dihilangkan haknya juga untuk membela diri ya, tetap yang bersangkutan punya hak untuk membuktikan yang sebaliknya. Tapi dalam konteks ini ranahnya hanya bicara tentang aturan operasionalnya di lapangan seperti apa. Kalau kemudian pelanggaran, maka pelanggaran itu yang kemudian akan dilihat sejauh mana pelanggaran itu dimaknai, apakah itu nanti putusannya adalah ini pelanggarannya termasuk kategori berat, sedang atau ringan gitu. Oke, Pak Heri, seperti yang Anda sebutkan tadi, kami menekankan bahwa kemarin juga Kompolnas menyebutkan terkait dengan sidang etik dan juga soal pidananya begitu. Ini direkomendasikan tidak saling menunggu ataupun berjalan secara simultan. Artinya ini sangat memungkinkan sekali ya, tidak menunggu sidang etik selesai, tetapi pidana juga bisa dilakukan secepatnya. Ya, saya sepakat ya dengan poin itu. Bahkan kita di belajar hukum itu ada mengenal istilah justice delay is justice deny. Jadi sesuatu yang ditunda itu sesungguhnya malah keterlambatan tadi akan tidak menciptakan keadilan, terutama bagi korban dan juga keluarga korban kan. Maka menurut hemat saya tetap dipisahkan saja antara pelanggaran etik dengan perbuatan pidananya tadi. Jadi prosesnya kan memang terpisah. Satu di ranah etik, satunya di ranah pidana. Nah, biarkan saja itu berjalan, mana yang lebih dahulu kan selesai. Toh kalaupun hasil etiknya nanti mengatakan bahwa yang bersangkutan bersalah secara etik, nah itu bisa memperkuat pidananya. Tapi kemudian tidak
mempengaruhi lah. Jangan sampai kayak kasusnya Pak Sylvester begitu ya. Kalau PK kemudian bisa menunda untuk eksekusi bahkan. Nah ini menurut saya hal-hal semacam ini tidak perlu dilakukan karena penanganan khusus untuk pidananya kalau kita bicara tentang konteks pembuktiannya bahkan nggak perlu menurut saya pakai scientific crime investigation karena sudah terang benderang kan semua orang tidak saya rasa di Indonesia ini bisa kemudian tahu bagaimana terjadinya perbuatan pidana itu. Nah, karena sudah tersebar itu videonya kan, cuplikan videonya, rekaman itu kan, saya yakin teman-teman juga sudah bisa mengakses dan mengetahui itu. Tinggal bagaimana penjelasannya saja terhadap apa yang sudah kita lihat dalam beberapa hari belakangan ini terkait video yang sudah beredar tadi. Jadi ini saja sebenarnya fokusnya. Gitu. Mhm. Mhm. Pak Heri, kalau kita lihat begitu ya, sidang etik yang berlangsung pada hari ini terhadap Kompol K, ini kita lihat juga bahwa posisi ketika kejadian waktu insiden terjadi, ia berada di samping pengemudi. Kalau melihat ini sebagai pelanggaran yang berat, seberapa besar potensinya ada PTDH atau pemecatan? Ya, ini yang menarik ya, mengapa kemudian mereka tetap punya hak untuk membela diri tadi untuk kita mengetahui secara detail apa fakta lapangan yang terjadi. Dalam situasi pengamanan kan harus ada guidance-nya, harus ada pedoman. Pedoman itu dilakukan nggak? Ada nggak yang memberi perintah? Siapa yang memberikan perintah langsung itu? Pimpinankah atau mereka yang pada saat itu menghadapi langsung aksi massa? Kemudian akan ditanya mengapa pilihannya adalah misalnya nyelonong aja tuh mobilnya maju ke depan ke garis batas mendekati kerumunan massa. Toh itu kan jadi pertanyaan besar yang harus dijelaskan kan. Nah dasar itu dari segala penjelasan tadi akan dipertimbangkan apakah ini memang ada secara malprosedural ya dilakukan dengan melanggar ketentuan aturan yang ada yang seharusnya A tapi tidak dilakukan. Misalnya sudahkah diperingati terlebih dahulu misalnya atau coba menghindar dan lain sebagainya itu kan upaya-upaya yang dilakukan. Maka dengan hal tersebut bisa diketahui si Kompol tadi sudah bertindak, sudah melakukan upaya apa dalam hal meminimalisir situasi terburuk tadi. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata kemarin kan sebenarnya masih banyak opsi-opsi lain yang bisa dilakukan ya. Tinggal kita ingin tahu ada perintahkah tindakan tersebut karena yang kita pahami setiap tindakan di lapangan itu ada pucuk tertingginya yang ke bawahannya. Maka ada konsepsi atasan bawahan di sana terhadap pemberi dan penerima perintah. Nah, tinggal kita menilai lagi apakah perintah yang diberikan dengan menabrak orang misalnya itu adalah perintah yang dihalalkan, yang dibenarkan dalam aturan undang-undang. Kan begitu. Nah, ini kan ya intinya setiap penjelasan tadi akan membuka pertanyaan baru yang untuk dieksplor. Nah silahkan aja dia menyampaikan apapun, tapi memang yang menjadi berat adalah karena mobil ini dikendari oleh manusia kan nggak mungkin simsalabim abrakadabra jalan sendiri itu mobil. Berarti kan ada yang kemudian mengarahkannya, yang mengendarainya. Nah ini pasti akan ditanya terlebih dahulu. Nah orang-orang yang kemudian ada dalam kendaraan yang sama di saat peristiwa itu terjadi, diminta juga kesaksiannya untuk mempertebal keyakinan akan ujung nanti di putusannya apa. Tapi saya rasa untuk pertanggungjawaban mereka paling minim karena kan mereka posisinya di belakang gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam decision maker dalam kendaraan itu tidak bermaksud menyalahkan, tapi tentunya secara kemampuan analisa lapangan dan juga katakanlah tongkat komando yang memberi perintah itu pastinya yang pangkatnya lebih tinggi. Nah maka tentu mau tidak mau suka atau tidak suka ya walaupun mungkin dia tidak melakukan sesuatu yang misalnya mengarahkan tetap harus ada pertanggungjawaban di sana. Mengapa dia tidak berusaha menghentikan? Apakah dia sudah berusaha untuk mengingatkan bahwa itu jangan ditabrak? Itu ada kerumunan massa yang kita nggak tahu gitu. Ini bisa bentrokan yang berhadapan dengan massa dalam jumlah yang besar. Atau dia sudah tekankan misalnya, udah kita putar balik saja ya, atau kita lapor ke pusat ini bagaimana tindakan selanjutnya. Nah ini yang menurut saya perlu ditelisik lebih jauh. Nah kita nggak tahu apakah kemudian itu akan terungkap dalam persidangan etik hari ini atau ya ini jangan sampai sudah dicarikan jalan keluar yang lain. Yang kita mintakan sebenarnya sidang etik ini tidak hanya proseduralnya saja yang berjalan,
tidak hanya dalam tanda petik gugur kewajibannya, tapi dalam hal bisa mengungkap fakta-fakta yang ada sehingga kalaupun ada orang yang dihukum, baik secara etik maupun pidana, memang orang yang pantas bertanggung jawab, bukan Oke. orang yang dipaksakan untuk bertanggung jawab atau menjadi tameng nantinya. Gitu kira-kira. Oke, kalau tadi secara konteks etik begitu potensi PTDH berarti sangat memungkinkan begitu. Lalu bagaimana dengan konteks pidana, apa saja yang bisa dipidanakan terkait perannya yang memang berada di samping pengemudi? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Heri. Saat lagi kami kembali di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Pak Heri, tadi kita sempat terpotong ini terkait dengan bagaimana konteks pidana soal peran dari Kompol K yang berada di samping pengemudi. Apa saja yang bisa dipidanakan terkait dengan perannya? Ya, tentunya karena ini kebenaran material harus sungguh-sungguh ya diikhtiarkan ya agar ada fair trial, jadi tidak kemudian judgmental secara pribadi saja, tapi memang faktanya mendukung apa enggak. Yang perlu kita ingatkan dalam konteks perbuatan pidana ada pertanggungjawaban sifatnya individual, Mas. Jadi tentunya akan melihat sejauh mana porsi kesalahan yang dilakukan. Nggak boleh ditambah-tambahi, nggak boleh dikurangi. Jadi kita juga apresiasi lah, kepolisian sudah terbuka, bahkan sidangnya bisa diliput ya, diakses oleh media untuk melihat bahwa ini bukan hanya sekedar gugur kewajiban saja prosedural yang dilakukan, tapi juga untuk menggali fakta-fakta sebenarnya, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas yang coba digali dalam hal ini. Nah, untuk kasus di Kompol tadi, menurut saya begini, tentu harus didengarkan tadi ya, secara kronologinya seperti apa keterangan yang dia berikan, kemudian dari situ akan dikonstantir peristiwa-peristiwa hukum mana yang bagian dari pertanggungjawabannya yang bersangkutan. Tapi kalau sampai kita sepakat bahwa ini sudah ada perbuatan pidana karena ada timbulnya korban jiwa dari Mas Afan Kurniawan ya, selaku pengemudi ojek online yang kita semua merasa kehilangan dan juga turut berduka cita yang mendalam atas kepergian beliau, ya itu menurut saya ya sanksi perbuatan pidana yang paling muncul, yang paling gampang kita lihat adalah hilangnya nyawa seseorang. Nah, kalau kita lihat hilangnya nyawa seseorang tuh hanya dua pilihannya di pasal KUHP kita. Apakah dia menggunakan kriteria pasal 359 karena kealpaannya menghilangkan nyawa orang lain, atau pasal yang lebih berat lagi yaitu pasal 338 KUHP yaitu ya mau itu kita anggap sebagai suatu pembunuhan, perbuatan pidana ya karena menghilangkan nyawa seseorang. Tinggal caranya saja, apakah ditabrak, apakah ditusuk, apakah ditembak, itu kan hanya akan berkaitan dengan fakta yang nanti akan digali seperti itu kan, seperti layaknya di kasus Sambo misalnya. Nah, kira-kira demikian menurut saya. Jadi tapi dalam penggunaan konteks pasal tadi, kriteria pasal tadi, ancaman pidananya berbeda. Nah, kalau dia kealpaan saja karena bukan karena niatan, bukan karena intentionnya dia, itu maka pidananya lebih ringan ya dibandingkan dengan pasal 338 yang di sini tentunya bisa dikatakan membunuh seseorang itu ya pasti ada unsur niatnya dulu, sengajaan kan gitu. Oke. Ini yang lebih berat ancamannya, bahkan bisa sampai kalau dia nanti dikontekskan ke 340 pembunuhan berencana lebih berat lagi, bisa pidana mati misalnya begitu. Oke, baik. Baik, berarti yang perlu juga diperhatikan adalah terkait dengan fakta-fakta apa yang akan digali dalam konteks pidana nantinya yang juga harus diperhatikan dan juga dikawal terus. Terima kasih pakar hukum pidana Heri Firmansyah atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV.